Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pengajian kita sekarang memasuki kitab Nizamul Islam halaman 27, pembahasan tentang demokrasi. Wa amma demokratiyah allati akhadha biha hadzal mabda'u fahiya atiyatun min jihati anal insana huwa alladhi yad'u nizamah. Walidzalika kanatil ummatu hiya masdar sultah fahiya allati tad'u al-andimah wa hiya allati tastajiru al-hakima liyahkumaha wa tanju hadzal hukma minhu mata aradat wa tad'u lahu an-nizam alladhi turidu li'anna al-hukma aqdu ijaratin baina sya'bi wal hakim liyahkuma bin nizam alladhi yad'u lahu asy-sya'bu liyahkumahu bihi. Wa demokratiyah wa in kanat minal mabda' lakinnaha laysat abraza minan nizam al-iqtisadi fihi bidalili anna nizam al-iqtisadi fil ghurab yu'assiru fil hukmi wa yaj'alhu khadi'an li ashabi ru'usil amwal hatta la yakadu yakunu ar-ra'su maliyun al-hukam al-hakikina fil bilad allati ta'taniku hadzal mabda' yakni al-mabda' ar-ra'su mali. Demokrasi yang dianut oleh mabda ini, kapitalis ya, oleh ideologi kapitalis ini berasal dari pandangannya bahwa manusia berhak membuat peraturan. Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat undang-undang. Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan itu dari kepala negara sekaligus menggantinya dengan yang lain, termasuk merubah undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini karena kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala negara yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat. Akibat dari ini semua, maka sistem kapitalis di barat sangat mempengaruhi elit kekuasaan atau pemerintahan, sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis atau para pemilik modal. Bahkan hampir dapat dikatakan bahwa para kapitalislah, para pemilik modal lah yang menjadi penguasa sebenarnya di negeri-negeri yang menganut ideologi kapitalis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi nusu'i hadzal mabda' annal qayasirah wal muluk fi Arabia wa Rusia kanu yattakhiduna ad-dina wasilatan listiglali syu'ub wa dulmiha wa masri dima'iha wa kanu yattakhiduna rijal ad-din matiyatan lidzalik wa nasha'an hadha sira'un rahibun qama asna'ah fala sifatun wa mufakkirun minhum man ankara ad-dina mutlaqa wa minhum man i'tarafa bid-dini walakinahu nada bifaslihi anil hayat hatta istaqarra ar-ra'yu inda jamharatil falasifah wal mufakkirin ala fikratin wahidah hiya fasluddin anil hayat wa natija an dzalika tabi'iyan fasluddin anid daulah wastaqarra ar-ra'yu ala adamil bahsi fid din min nahiyati inkarihi awil i'tirafi bih wala hasril bahsi fi annahu yajibu ayyuhsala ad-dinu anil hayati.
Wa tu'tabaru hadhil fikrah halan wasatan baina rijalid din alladzina yuriduna ay yakuna kullu syai'in khadi'an lahum bi ismid din wa bainal falasifati wal mufakkirin alladzina yunkiruna ad-din wa sultata rijalid din fa hiya lam tunkir ad-din wa lam taj'al lahu dakhalan fil hayat wa innama fasalathu anil hayat. Fakanatil aqidatu allati i'tanaqaha al-gharab qatibatan hiya hadal fasla lid-dini anil hayat. Wa kanat hadhihi al-aqidah hiya al-qaidatul fikriyah allati tubna 'alaiha jami'ul afkar. Wa yata'ayyanu ala asasiha al-ittijahu al-fikri lil insan wa wijhatu nadharihi fil hayat. Wa ala asasiha tu'alaju jami'u masyakil hayat wa hiya al-qiyadatul fikriyah allati yahmiluha al-gharab wa yad'u al-alama ilaiha. Kelahiran mabda ini, ideologi sebenarnya aslinya tuh ideologinya demokrasi berdasarkan pembahasan adanya unsur kebebasan gitu ya. Tapi karena yang menonjol adalah permainan para pemilik modal, maka akhirnya disebut sebagai ideologi Ra'sumaliyun atau ideologi kapitalis, ideologi para pemilik modal gitu. Baik, asal usul kelahirannya adalah bermula pada saat kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk memeras, menganiaya, dan menghisap darah rakyat. Para pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbullah pergolakan sengit yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak, sedangkan yang lainnya mengakui ada agama, tetapi menyerukan agar dipisah dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian otomatis menghasilkan pemisahan antara agama dengan negara. Ide ini dianggap sebagai kompromi antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatu harus tunduk kepada mereka dengan mengatasnamakan agama, ya, dengan para filosof dan para cendekia yang mengingkari adanya agama. Jadi ide sekularisme sama sekali tidak mengingkari agama. Yang mereka lakukan adalah memisahkan agama dari kehidupan. Berdasarkan hal ini, maka akidah yang dianut oleh Barat secara keseluruhan adalah sekuler. Pemisahan agama dari kehidupan. Akidah ini merupakan qiyadah fikriyah, cara mereka berpikir. Ya. Di atas dasar inilah ditentukan setiap arah pemikiran manusia dan arah pandangan hidupnya. Berdasarkan hal ini pula dipecahkan berbagai problematika hidup. Lalu ideologi ini dijadikan sebagai qiyadah fikriyah, kepemimpinan berfikir yang diemban dan disebarluaskan oleh dunia barat ke seluruh dunia, termasuk ke negeri-negeri muslim. Dan kita merasakan betul bagaimana hari ini umat Islam mengekor ya kepada orang kafir. Pemisahan agama dari kehidupan. Pemisahan agama dari bernegara. Jangan bawa-bawa agama
ngurusi negara. Agama urusan agama, negara urusan negara. Ini lahir dari orang kafir yang hari ini sedang dielu-elukan, dipuji, disanjung ya oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Sebaliknya yang dari Nabi, sistem pemerintahan yang menyatukan antara agama dengan negara ditolak, yakni pemerintahan khilafah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqidatu faslid dini anil hayati i'tirafun dimniyun bi annahu yujadu syai'un yusamma ad-din ay yujadu khaliqun lil kauni wal insani wal hayat wa yujadu yaumul ba'as li'anna hadha huwa asluddin min haitsu huwa din wa hadzal i'tirafu huwa i'ta'u fikratin anil kauni wal insani wal hayat wa amma qabla al hayati wa amma ba'daha li'annaha lam tanfi wujudad din bal innaha hina a'tat fikrata faslih i'tarafat biwujudihi dimnan fatakunu qad asbatat wujudad din wa a'tat fikratan annahu la alaqata li hadhihi al-hayati bima qablaha wa ma ba'daha hina qalat bi faslid din anil hayat wa inna ad-din silatun bainal fardi wa khaliqihi faqat wa bihadza takunu aqidatu faslid din anil hayat bimafhumiha asy-syamil fikratan kulliyatan anil kauni wal insani wal hayat. Wa min huna kana al-mabda' ar-ra'sumali 'ala al-wajhi alladhi bayyanahu mabda'un kabaqil mabadi'. Akidah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan pada hakikatnya merupakan pengakuan secara tidak langsung akan adanya agama. Jadi ngaku agama itu. Mereka mengakui adanya pencipta alam, pencipta manusia dan pencipta kehidupan, serta mengakui adanya hari kebangkitan. Mengaku, ya, mengaku. Namun, tatkala ditetapkan bahwa agama harus dipisah dari kehidupan, maka pengakuan itu akhirnya hanya sekedar formalitas belaka. Karena sekalipun mereka mengakui eksistensinya, tapi pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan dunia tidak ada hubungannya dengan Allah sebagai pencipta dan dengan akhirat sebagai hari pembalasan. Dan bahwasanya agama hanya sekedar hubungan antara individu dengan penciptanya saja. Dengan demikian, di dalam akidah sekuler, secara tersirat terkandung pemikiran menyeluruh sebenarnya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan, kemudian nanti akan berakhir berjumpa dengan hari akhirat. Tetapi sekali lagi mereka katakan itu semua tidak ada hubungannya dengan kehidupan ini. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka ideologi kapitalisme dianggap sebagai sebuah ideologi sebagaimana ideologi-ideologi yang lain. Ya, bagaimana itu ya, mengakui ada Allah, tapi Allah tidak dilibatkan untuk mengatur kehidupan ini. Ya, percaya ada hari akhirat, hari pembalasan, di situ ada pertanggungjawaban, ada balasan surga dan neraka dan segala macam. Tapi dianggap itu nggak ada urusannya dengan apa yang kita lakukan di sini di dunia. Masya Allah. Itulah sesatnya demokrasi. Itulah sesatnya sekulerisme, ya, yang saat ini sedang dianut, dipercaya
dipraktekkan, dengan sombongnya didakwahkan, disebarluaskan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Padahal harusnya orang Islam ini menolak ini, kemudian mendakwahkan kesesatan tentang demokrasi ini kepada umat manusia. Ya, baik, ikhwah fillah rahimakumullah, demikianlah penjelasan tentang demokrasi ini. Silahkan dikaji, silahkan ditelaah, kemudian dikaitkan untuk bagaimana menjadi bahan renungan ya kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.